Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li adli amali shalihat. Wa sarasulu aliyil muttaqin bi iman wa ma jaa bi rasul minal hikmati wal ayat. Wa kasan qulubi ababa jawad dalalat wa sarallahu minal bagiyati shalihat matabauna bi manajilal jannat. Fadlan minhu wa ni'mat wa rabbuka yalukum mayasa. Aktar min al-khati amma subhanahu alamallahu min asma'i husna wa sifat wa askuru ala ma as'adu min an barakat asyhadu an la ilaha illallah syahadatan arju bi darajat wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulul ayat mujizat Allahumma shalli sayyidina Muhammad salatan tunjina bi ahwali wal afat wa taqdina bi jamil hajat wa tutam jami syai'a wa tarfa'una bi darajat wa tubaliguna bi asul ghayat wa jami fayat wa badamat wa la sallallahu alaihi aliyat amma ba'd. Mari kita menerangkan kitab Tazkiyah Nunas. Maha pengantar, segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengendaki Islam sebagai risalah penutup yang abadi bagi setiap manusia. Meski warnanya berbeda-beda dan jenis pada zaman mereka yang berbeda-beda. Dia menjadikan padanya sebagai karakteristik yang unik lagi menakjubkan. Seperti as-sumuliyah, yaitu universal. Al-wasatiyah, pertengahan. Al-waqiyah, realitis. Dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Dengan penjagaan Allah, maka Islam pun menjadi petunjuk bagi manusia. Pembimbing memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan kebahagiaan, kebaikan, kegembiraan, dan ketenangan di dunia sebelum kehidupan di akhirat. Telah dimaklumi bahwa Islam dengan ajaran-ajaran mencakup segala sendi, berbagai sendi kehidupan, mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya, hubungan individu dengan individu yang lainnya, dan hubungan individu dengan dirinya sendiri. Islam tidak meninggalkan satu keutamaan pun, melainkan ia menyeru kepadanya dan menganjurkan untuk senantiasa berpegang teguh dengannya, dan tidak meninggalkan satu kehinaan, melainkan ia memperingatkan akan bahayanya dan memerintahkan untuk menjauhinya, hingga kehidupan manusia menjadi teratur sesuai dengan aturan-aturan ilahi yang sangat lengkap. Jika mereka mengamalkan rambu-rambunya, mereka akan sukses dan menang. Namun jika mereka berpaling darinya, mereka akan celaka dan merugi. Akhlak yang mulia termasuk landasan terpenting yang dijadikan pijakan oleh Islam dalam membangun individu dan memperbaiki masyarakat. Karena keselamatan tatanan masyarakat, kekuatan bangunannya, ketinggian kedudukannya, dan kemuliaan para penduduknya tergantung sejauh mana ia berpegang teguh pada akhlak yang luhur. Sebagaimana bahwa kemunduran dan tersebarnya berbagai dekadensi, moral dan kehinaan, serta kerusakan di dalamnya akan terjadi jika ia mencampakkan akhlak yang mulia dan menjauhinya. Syariat dan agama telah mencurahkan perhatian khusus dalam menjaga para penganutnya dari berbagai penyakit berupa dekadensi moral yang menghancurkan masyarakat dan menjadikan terkoyak-koyak. Ajaran dan prinsipnya memberikan perhatian terhadap individu dari bahaya akhlak yang rusak, dan mengajak untuk menjauhinya agar bangunan umatnya menjadi kuat dan saling menopang. Ia menunaikan kewajiban dengan kuat dan sempurna, teguh, menghadapi bencana dengan penuh ketabahan. Hidup penuh dengan kemuliaan,
terjaga dengan sempurna, memiliki tujuan yang sangat mulia. Mulia akhlak dan peranggainya bernaung di bawah naungan keamanan yang menyeluruh kebahagiaan meliputi semua manusia. Seakan-akan mereka berada pada ketenangan dan kemuliaan rohani seperti para malaikat yang berada di langit yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan. Sejarah menjelaskan kepada kita bahwa setiap umat mengalami kebangkitan dalam penuh keperkasaan. Dan setiap peradaban yang berkembang dan maju adalah mereka masyarakat yang memiliki jiwa yang kuat, gitu. Tekad yang bulat, keinginan yang mantap. Ya, kata Ali Sentuduror, punya semangat. Kapal juga akan bergerak kalau pendayanya kuat. Maksudnya punya semangat, tekad. Keinginan yang mantap, akhlak yang mulia, kehidupan yang memiliki keutamaan dan saling mendukung di antara mereka serta saling keterikatan antara keluarga mereka. Jiwa mereka jauh dari urusan yang hina, aktivitas-aktivitas yang remeh, dan perbuatan-perbuatan yang hina. Mereka tidak terjerumus sebagai bangsa belenggu kerusakan atau tawanan berbagai kelezatan dan syahwat, atau tunggangan bagi kebodohan dan keterbelakangan. Tetapi mereka menolak dengan harga diri dan prinsip yang kuat. Hingga mereka dapat membangun peradaban, kemuliaan, dan kebangkitan. Hal ini dengan sangat jelas kita dapatkan di dalam Islam. Bagi setiap yang mengajinya dengan cermat dan melitinya dengan objektif, Islam telah menyelaraskan dua sisi, yaitu ruh dan jasad. Dan tidak membiarkan salah satunya lebih dominan atas yang lainnya. Islam mengajak untuk berpegang teguh pada akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak yang jelek serta menjauhinya. Inilah keterangan ilahi yang menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW dan menerangkan dalam sifat beliau. Wa innaka la'ala khuluqil adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Pada tempat yang lain menjelaskan kepada kita mengenai akhlak Rasulullah SAW. Khudil ahwa wa mur bi urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Hisam, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Quran." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ia lalu berkata, "Saya bertekad segera berdiri dan pergi serta tidak bertanya lagi sesuatu apapun." Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW berkata, "Karena Rasulullah SAW asanun nasi khuluqan." Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Lebih lanjut Anas berkata, "Saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari tangan Rasulullah SAW. Dan tidak pernah sama sekali saya mencium bau yang lebih wangi dari wewangian beliau. Saya pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau sama sekali tidak pernah berkata kepada dan tidak pernah mengatakan terhadap apa yang aku perbuat. Mengapa kamu melakukan ini? Dan tidak pernah aku melakukan sesuatu lalu beliau berkata seandainya kamu melakukan ini." Nabi SAW memotivasi orang-orang beriman untuk senantiasa komitmen terhadap akhlak yang baik dan menjauhi perangai yang keji. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
Ma min say'in aqallu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha ta'ala la yaghaddu fahisabadi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci kekejian lagi kotor. Beliau juga menjelaskan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sari ma yudkhilul nas jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau juga ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Lalu beliau menjelaskan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in akmala mu'minin imana asanuhum akhlakon wa khiyarikum dinisaihim. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah SAW menjadikan orang yang paling dekat tempat duduknya dari beliau pada hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak terpuji. Dan yang paling jauh darinya adalah orang yang memiliki akhlak yang tercela. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbakum ilayya wa akrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum illa wa abadakum minni yaumal qiyamah sarasarun wal mutasadikun wal mutafahikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsarun wal mustasadikun fama mutafahikun qala mutakabirun. Sesungguhnya orang yang paling aku dicintai, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, paling dekat majelisnya kepadaku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berceloteh. Gitu. Lebar mulut dan al-mutafahikun. Mereka berkata, kami telah mengetahui orang yang banyak berceloteh dan lebar mulut. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafahikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Masalah besar yang kita saksikan dengan sangat jelas dan terang di dunia Islam adalah bahwa komitmen terhadap akhlak yang diserukan oleh Islam dan dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW masih sangat jauh dari harapan. Kita lihat bahwa Islam berada pada suatu lembah, sementara kaum muslimin berada pada lembah lainnya. Orang Islam hanya sebatas nama, identitas dan kebangsaan saja. Adapun dalam pengamalan, komitmen dan muamalah serta perangai sama sekali tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran Islam sedikit pun.
arahan-arahannya tidak memiliki peran. Rambu-rambunya tidak memiliki kedudukan. Dan prinsip-prinsipnya tidak dihormati. Demikian pula kita saksikan dari hari ke hari manusia semakin jauh dari petunjuk Islam. Dan semakin lalai dalam merealisasikan maksudnya Islam yang global. Maka kita mengetahui ini, semoga kita memperbaiki akhlak kita, membangun lebih baik lagi mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa kaum muslimin ditimpa kondisi yang sangat menyedihkan. Bencana-bencana menimpa mereka setiap hari. Kekalahan militer dan psikis yang menimpa mereka di setiap tempat, dan ketertinggalan dalam bidang teknologi, industri, dan pertanian, di mana umat-umat lain telah jauh melangkah mendahului kita. Sungguh telah tiba masanya umat Islam kembali kepada agamanya. Telah tiba waktunya bagi kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang hanif. Dan telah tiba waktu sangat kondusif agar mereka merenungkan layaknya seorang arif lagi mendalami pemahamannya. Agar menyingkap bahwa para pendahulu mereka yang soleh mulia karena Islam. Jangan diikuti orang-orang yang keluar dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa generasi pelanjut tidak mungkin memiliki kemuliaan, kekuatan, dan kemajuan melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam. Syariat-syariatnya. Sebagaimana diperintahkan dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Dan sangat dianjurkan oleh sunan Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengetahui ini, semoga kita bisa merenungkan dan mengingat akan keutamaan akhlak yang mulia dan terpuji yang wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh padanya. Hingga mereka menjadi orang yang dapat merealisasikan agama Allah dan konsisten terhadap syariatnya, agar mereka mendapatkan kemenangan insya Allah dengan surganya yang penuh nikmat. Kita memohon kepada Allah agar kita berkenan mengembalikan kaum muslimin kepada agama Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan baik, sesungguhnya dia maha mendengar, amat dekat, dan memperkenalkan doa hambanya, dan dialah penolong dari dan pemberi taufik. Semoga dengan sedikit ini ditambahkan ilmu yang manfaat, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang berburuk, ditambahkan ilmu yang manfaat, amalan yang makbula, segala hajat qabul, hajatan selamatan fi dini wa dunyal akhirah, ikan bala, fitnah wal hasad wal mihan. Dan diakhirkan kita semuanya bi husnil khatimah, berkumpul sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbana Ya Rahim, Rabbana Ya Karim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal Allah Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Faris alal muslimin. Alaysa narju siwa fadarik ilahi darra qabala al-fana wal halal
سواك يا وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا
ربنا بالقبول لنا كل سوء ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين أعطاك ربي جديد وكل فعل جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطمئين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين يا ربي ضاق الهناء من في لما لا يطاق فامنون بفات الجلال لمن بذنب رهيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل القلوب واغفر عدى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف ونهين الهمام وجد رسول الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين ثم الصلاة والسلام على سبيل الأنام والآل نعم الكرام وأصحاب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين الفاتحة بقبول والنظر والعناية من الله وخير البشر وتكفاء الأثر وتعود علينا عوائد القوم الغرر ونستقيم على ما له من أخلاق وسير ونفاد بهم من كل آفات وسر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.